Ketika polisi atau siapapun menangkap orang dan memasukkannya dalam penjara, maka seharusnya pihak lapas yang dilakukan adalah Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. salam Pancasila dan salam penegakan hukum ya. Ini menarik, diminta Bang, Rumah Pancasila komentar dong hukumnya tentang viral ya. Pelaku pembunuhan baru setahun di dalam penjara sudah dibebaskan. Nah ini kebetulan yang bersangkutan ini divonis 10 tahun, tetapi kemudian melakukan upaya hukum ya. Ada upaya hukum banding, kemudian terakhir upaya hukum kasasi. Nah, ketika hukum kasasi ini berjalan itu, masa penahanannya di rutan ini sudah habis dan biasanya rutan itu memberitahukan kepada pengadilan untuk segera mengirimkan surat penahanan berikutnya ya. Untuk apa? Untuk dijadikan dasar melakukan penahanan terhadap seseorang. Karena kalau tidak ada surat perintah penahanan yang dikeluarkan ya, umpamanya saat ini perkaranya sedang ditangani oleh Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung yang mengeluarkan surat penahanan pertama, umpamanya 30 hari, surat penahanan kedua 30 hari, surat penahanan ketiga 40 hari, dan seterusnya. Karena ini ancamannya di atas 9 tahun ya, karena pembunuhan. Maka penahanannya bisa dilakukan selama 120 hari di tiap jenjang, termasuk di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah, ini masalahnya adalah surat penahanan lanjutan itu terlambat tibanya, sedangkan surat yang lama yang berlaku itu masa tahanannya sudah selesai. Kalau saja lembaga permasyarakatan itu tetap melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan tanpa mengeluarkan, tanpa adanya surat, maka kepala lapas dan siapapun yang bertanggung jawab ya di Kementerian Hukum dan HAM itu, mereka itu bisa dipidana loh. Karena apa? Merampas kemerdekaan seseorang tanpa suatu putusan hukum, tanpa perintah hukum. Jadi sekalipun vonisnya sudah turun, tetapi ketika ada upaya hukum seperti banding ataupun kasasi, maka di dalam hukum diistilahkan bahwa belum berkekuatan hukum tetap. Sehingga masa penahanannya itu dikembalikan kepada tiap instansi yang kebetulan sedang menangani. Umpamanya pengadilan negeri sudah selesai begitu menjatuhkan vonis dan terdakwa menyatakan banding, maka kemudian penahanannya berpindah kepada pengadilan tinggi. Hakim di sana yang akan mengeluarkan beberapa kali penahanan sesuai dengan proses hukum yang akan dilakukan. Nah, kalau tidak ada surat tersebut, maka untuk menghindari hukuman, karena ancamannya 12 tahun loh, tidak main-main loh. Merampas kemerdekaan seseorang. Nah, itu penjelasannya di dalam pasal 328, bagi polisi ataupun aparat penegak hukum itu kenanya di pasal 333. Ancamannya 8 tahun. Termasuk di sana adalah ketika polisi atau siapapun menangkap orang dan memasukkannya dalam penjara. Ancamannya 8 tahun. Itu di dalam pasal 333. Maka Rumah Pancasila ingin memberikan sebuah masukan untuk kita diskusikan bersama-sama bahwa apa yang dilakukan oleh rutan Kota Mobagu ya, ini sudah sesuai dengan aturan hukum. Kalau tidak, mereka yang akan bisa dilaporkan secara pidana. Dan ke depan ini semoga surat menyurat ini menjadi cepat ya, sehingga tidak terjadi hal-hal seperti ini. Karena kemudian ternyata setelah keluar beberapa hari turun surat mengenai kelanjutan penahanan daripada si terdakwa ini. Masih terdakwa ya, dia belum terpidana karena putusannya belum berkekuatan hukum tetap. Nah, ketika ada surat keluar baru mengenai lanjutan penahanan, maka seharusnya pihak lapas yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan siapa? Dengan ketua pengadilan dan kepolisian daerah setempat. Untuk kemudian melakukan penjemputan kembali, dikoordinasi. Jadi lapas berkoordinasi dengan pengadilan dan jaksa,
kemudian meminta bantuan kepolisian untuk menangkap dan memasukkan dia kembali. Jadi tidak kemudian suratnya sudah keluar, loh terus langkahnya gimana? Tidak ada aturan hukum loh yang mengatur untuk bisa begini lagi. Ini ketika terjadi kekosongan hukum, maka Anda minta kepada ketua pengadilan untuk mengeluarkan surat perintah. Dilakukan penangkapan kembali terhadap yang bersangkutan dan dimasukkan kembali ke dalam penjara. Tidak boleh sampai ada kekosongan hukum di negara Republik Indonesia. Maka harus diambil langkah secepatnya sehingga yang bersangkutan jangan sampai kemudian nanti melarikan diri. Padahal yang bersangkutan sudah dinyatakan sementara terbukti bersalah melakukan pembunuhan. Ini tempat kita berdiskusi ya. Penyampaian dari Rumah Pancasila bisa benar atau salah, diskusikanlah bersama-sama. Yang penting adalah jangan lupa buka telinga, buka mata, buka hati, selalu berbuat baik di Rumah Indonesia. Salam Pancasila, salam penegakan hukum.